Jadi saya akan membahas persamaan garis singgung lingkaran. Jadi di soal PGS itu selalu diketahui titik singgung. Titik singgungnya itu kita namain aja X1 dan Y1. Biasanya sih di soalnya ditulis angka ya, kayak 4 sama 5 atau mungkin 6 sama 9. Nah, dan di persamaan lingkaran itu pasti selalu ada yang namanya persamaan yang diketahui, dan bentuk-bentuk persamaan itu ada macam-macamnya, nggak cuma satu macam aja bentuknya. Jadi di bentuk persamaan yang pertama, kalau misalnya di soal diketahui bentuk persamaannya seperti ini, x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat, berarti kita pakai rumus ini. X min a dikali x1 min a ditambah y min b dikali y1 min b sama dengan r kuadrat. X1 Y1 nya ini titik singgungnya ya, yang diketahui di soal. Nah, kalau misalnya di soal diketahui bentuk persamaan yang kedua, yang ini, yang bentuknya itu bentuk pecahan dari persamaan pertama, x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ax ditambah by ditambah c sama dengan 0, kita pakai rumus ini. X kali x1 ditambah y kali y1 ditambah a per 2, x tambah x1 ditambah b per 2 dikali y tambah y1 ditambah c sama dengan 0. Oke, jadi kita ngerjain contoh soalnya ini dulu. Nomor 1, diketahui persamaan lingkarannya itu x kuadrat ditambah y kuadrat min 8x min 4y ditambah 4 sama dengan 0 melalui titik 0,2. Nah, ini kan bentuk persamaannya sama kayak bentuk persamaan yang kedua ini ya. Berarti kita pakai rumus yang ini. Jadi kita tulis dulu x. X1 nya itu ini ya, ini x1. Ini y1. Jadi ini x dikali x1 berarti x dikali 0 ditambah y kali y1 itu 2 ditambah a per 2. Maaf, di sini min ya. Berarti kita pakainya min ya, jangan plus. Min 8 per 2. Terus ini x ditambah x1 nya itu tadi 0 ditambah 0, terus dikurang 4 per 2 dalam kurung y tambah y1 nya itu 2 ditambah c nya ini 4 ya, sama dengan 0. Kita kali ini x kali 0 berarti ini 0 ya, ini sama dengan 0 ditambah y kali 2 itu 2y. Ini min 8 per 2 itu sama aja dengan min 4. Berarti ini dikali ke dalam aja. Min 4 kali x itu berarti min 4x. Dikali 0, min 4 dikali 0 sama dengan 0 ya. Berarti ini gak usah kita tulis. Terus di sini min 4 per 2. Min 4 per 2 itu sama dengan min 2. Berarti min 2 kali y sama dengan min 2y dikaliin 2. Min 2 kali 2 itu sama dengan min 4 ditambah 4 sama dengan 0. Nah, ini kita pisahin dulu. Jadi ini saya taruh x ini yang di depan aja ya. Kalau ini kan ini ada habis ya, jadi anggap aja ini nggak ada. Berarti di sini sama dengan min 4x. Ini 2y dikurang 2y itu sama dengan 0. Berarti 0-nya ya udah nggak usah kita tulis. Terus ini min 4 tambah 4 0. Berarti ini hasilnya sama dengan min 4x. Berarti ini min 4x sama dengan 0. Ini kita pindahin. Ini min 4-nya pindah ke kanan, jadi 0 per min 4. 0 bagi min 4 tuh pasti hasil 0 kan. Berarti x-nya itu sama dengan 0. Berarti x-nya itu sama dengan 0. Berarti ini jawabannya. Soal selanjutnya, soal nomor 2. Di sini diketahui x min 2 kuadrat ditambah y tambah 3 kuadrat sama dengan 25. Titik singgungnya itu 5 dan 1. Berarti ini kita pakai rumus yang ini ya. Yang bentuk persamaan pertama, yang ini. Kita pakai yang ini. Di sini kan ada a sama b kan. Nah, a sama b itu pusatnya. Jadi kita cari dulu ini berapa pusatnya, ini juga berapa pusatnya. Di sini a itu, ini kan x min 2 berarti
pusatnya itu A-nya itu 2, terus yang B, karena ini plus 3 berarti lawannya jadi min 3. Oke, kita udah ketemu nih, A-nya 2, B-nya min 3. Berarti kita tinggal masukin aja ya ini rumus-rumusnya. Oke, berarti X min A, berarti min 2. Terus ini lagi X1 ini ya, ini X1, ini ya 1, berarti X1 nya 5 dikurang A dikurang 2 ditambah Y kurang B, berarti Y min kali min 3 berarti jadi plus ya, Y tambah 3, terus dikaliin Y1 itu 1, dikurang B, B-nya berarti ditambah 3 sama dengan R kuadrat. R kuadrat nih 25 ya. Terus ini tinggal kita kali-kaliin aja. Kita sederhanain dulu. Berarti di sini X min 2. Ini kan 5 kurang 2 itu 3 ya. Berarti di sini 3 ditambah Y tambah 3. 1 tambah 3 itu 4. Berarti di sini 4 sama dengan 25. Ini kita masukin ke dalam, kita kaliin ke dalam. Berarti di sini 3X terus 3 kali min 2 itu min 6 ditambah 4Y, 4 kali 3 itu 12 tambah 12 sama dengan 25. Berarti ini kita atur dulu, maksudnya kita susun dulu. Berarti ini 3X 4Y ditambah 4Y, di sini min 6 ditambah 12 berarti sama aja kayak 12 kurang 6 berarti 6. Jadi 3X tambah 4Y tambah 6 sama dengan 25. Berarti 3X tambah 4Y, ini kita pindahin ya 25 nya, 6 dikurang 25 sama dengan 19, min 19 sama dengan 0. Berarti ini hasilnya. Nah, bentuk soal selanjutnya, gimana kalau misalnya di soal itu diketahui gradien. Jadi, kalau misalnya diketahui gradien, ini rumusnya. Y min B sama dengan M kali X min A ditambah kurang R akar M kuadrat ditambah 1. Nah, ini contoh soalnya. Persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Sejajar dengan garis X tambah 2Y min 5 sama dengan 0. Kalau sejajar itu berarti kan sama ya. Berarti gradien ini sama gradien yang ini tuh sama. Berarti M1 sama dengan M2. Jadi kita cari dulu ini gradiennya berapa sih. Nah, ini tuh X tambah 2Y min 5 sama dengan 0. Nah, ini kita pindahin. Yang Y-nya di sebelah kiri. 2Y sama dengan, di sini berarti min 5, 5. Ini X pindah jadi min ya, min X. Terus ini kita hitung, Y sama dengan, ini kita pindahin jadi 5 min X per 2. Nah, berarti ini gradiennya kita ambil tuh yang X ini. Berarti X itu kan dia min X per 2. Berarti sama saja dengan min 1 per 2 atau min setengah. Terus berarti ini gradiennya ya, berarti M1 sama dengan M2. M1 sama dengan M2 nya itu kan min setengah. Oh, berarti min setengah sama dengan min setengah. Berarti jadi M1 sama 2 itu min setengah ya. Oke, ini lanjut. Gradiennya udah ketemu. Terus kita cari juga pusatnya. Pusatnya sama dengan, ini kan persamaannya itu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Berarti ini udah pasti pusatnya itu 0,0. Berarti pusatnya itu sama dengan 0,0. Terus jari-jarinya
Di sini kan jari-jarinya 4 ya, berarti 4 ini tuh udah jari-jari yang udah dikuadratin. Berarti ini kita cari aja akar 4 itu berapa. Akar 4 itu 2, berarti jari-jarinya ya, jari-jari awalnya itu berarti 2. Oke. Ini Y, 0 sama 0 ini A, ini B ya. Berarti ini tinggal kita masukin aja. Y min B, B-nya tuh 0 lah, berarti nggak usah dihitung lah, karena hasilnya 0 juga. Berarti Y sama dengan M-nya tuh kan ini ya, min setengah dikaliin X min 0 itu ya berarti nggak usah kehitung lagi, kaliin X tambah kurang R-nya itu 2, M-nya itu tadi min setengah ya, berarti min setengah kuadrat ditambah 1, berarti Y sama dengan min setengah X tambah kurang, berarti ini min setengah X tambah kurang 2 akar 5/4. Ini ya udah. Nah, ini kita sederhanain lagi. Y sama dengan min setengah X ditambah kurang. Ini kan akar 5/4. 4 itu kalau diakarin itu berarti 2. Berarti kalau ini jadi 2, berarti ini habis ya, 2 sama 2 ini, berarti sisa akar 5 aja. Oke, berarti hasilnya itu ada 2. Yang pertama, Y sama dengan min setengah X ditambah akar 5. Dan yang kedua, Y sama dengan min setengah, ini ada X-nya, min setengah X dikurang akar 5. Jadi, astagfirullah. Maaf. Jadi ini hasilnya, ada 2. Oke, materi selanjutnya adalah kedudukan dua lingkaran. Jadi biasa kalau di kedudukan dua lingkaran itu, yang diketahui itu adalah persamaan lingkaran 1 dengan persamaan lingkaran 2. Dan cara menentukannya itu digunakan jari-jari dan peki. Peki ini jarak pusat L1 ke pusat L2, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya pas lagi dicari jari-jari lingkaran 2 lebih besar dibandingkan jari-jari lingkaran 1, berarti lingkaran 1 dan lingkaran 2 itu kedudukannya sama, kedudukannya tuh sepusat. Kalau pekinya itu lebih besar dibandingkan hasil jumlah jari-jari pertama ditambah jari-jari kedua, berarti lingkaran 2 itu letaknya ada di luar lingkaran 1. Kalau peki itu sama dengan jumlah kedua jari-jari, berarti lingkaran 2 itu bersinggungan luar dengan lingkaran 1. Kalau misalnya nilai mutlak R1 kurang R2 itu lebih kecil dibandingkan peki, dan peki itu masih lebih kecil dibandingkan hasil penjumlahan jari-jari pertama dengan jari-jari kedua, berarti kedudukannya itu lingkaran 2 berpotongan dengan lingkaran 1. Terus jika nilai peki sama dengan nilai mutlak R1 kurang R2, berarti lingkaran 2 bersinggungan dalam dengan lingkaran 1. Dan kalau misalnya 0 lebih kecil daripada peki, dan peki itu lebih kecil daripada nilai mutlak R1 kurang R2, berarti L2 itu berada di dalam lingkaran 1. Kalau nyari jari-jari ya kita bisa nentuin lah ya, karena diketahui juga kok kalau setiap di soal tuh, setiap di persamaan selalu diketahui jari-jarinya. Nah, gimana sih cara nyari peki? Ini rumus peki. Jadi X2 dikurang X1 kuadrat, akar X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. X2, X1 itu apa? Y2, Y1 itu apa? X sama Y itu pusatnya. Pusat di pusat setiap lingkaran. Diketahui persamaan lingkaran pertama itu X kurang 1 kuadrat ditambah Y tambah 3 kuadrat sama dengan 25. Lingkaran 2-nya itu X tambah 2 kuadrat tambah Y min 1 2
kuadrat sama dengan 9. Jadi kita bakalan hitung. Kita hitung yang lingkaran 1 dulu. Ya, lingkaran 1 kita hitung dulu. Jadi lingkaran 1 itu kita cari dulu pusatnya. Pusatnya itu berapa? Sebentar. X min 1 kuadrat ditambah Y tambah 3 kuadrat sama dengan 25 itu 5 kuadrat ya. Nah, ini dia berarti pusatnya itu ini berarti yang ini 1 sama min 3. Oke, berarti ini X1, ini Y1. Oke. Terus jari-jarinya itu 5. Nih, 5 kuadrat ya. Kan 5 kuadrat itu hasil dari 5 kuadrat itu kan sama aja kayak dengan 25. Oke, ini udah ketemu. R1-nya tuh 5, X1-nya 1, Y1-nya min 3. Terus L2 sama dengan X tambah 2 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan 9 itu 3 akar maksudnya 3 kuadrat. Berarti di sini 3 kuadrat. Kita cari pusatnya. Di sini X plus 2 berarti ini min 2. Di sini Y min 1 berarti ini 1. Oke, ini X2, ini Y2. Dan jari-jari keduanya itu 3 berarti ya. Nah, ini kita tinggal nentuin aja ini kira-kira mana di pilihan ini tuh yang sesuai, yang mana sama hasil data, hasil di kedua persamaan lingkaran ini. Oke, kita hitung dulu PQ-nya ya. PQ sama dengan di sini X2 di sini berapa? Min 2 ya. Berarti min 2 dikurang X1. X1 ini 1. Berarti dikurang 1 kuadrat ditambah Y2, ini Y2 1. Dikurang Y1, ini Y1 min 3 berarti min ketemu min jadi plus, berarti 1 tambah 3 kuadrat. Berarti sama dengan min 2 min 1 itu min 3, berarti min 3 kali min 3 sama dengan 9. 9 ditambah 1 tambah 3 itu 4, 4 kali 4 16. 9 tambah 16. 9 tambah 16 itu 25 ya. Berarti akar 25. Berarti sama dengan 5. PQ-nya itu berarti 5 ya. Oke, jadi PQ-nya itu 5. PQ 5 terus kalau R1 tambah R2 itu kan sama dengan 8. Nah, ntar kita tinggal nentuin aja di mana yang cocok. Jadi di antara plan ini yang paling cocok kayaknya ini. Kita coba buktiin ya. Oke, di sini kan mutlak R1 min R2 itu lebih kecil daripada PQ. Kita coba cari dulu ya. R1 kurang R2 sama dengan R1-nya di sini berapa? 5 ya. Berarti 5 dikurang R2-nya ini 3. Sama dengan 2. Ya, berarti min 2 atau 2 ya. Ya, pokoknya intinya ini masih lebih kecil daripada PQ kan. Nah, terus PQ ini juga masih kecil, nilainya masih kecil daripada R1 tambah R2. Berarti jawabannya jawabannya itu lingkaran 2 berpotongan dengan lingkaran 1. Karena kan dia di sini min 2 lebih kecil daripada PQ itu tadi 5, tapi lebih kecil lagi daripada 8. Berarti ini tuh R1 dikurang R2 mutlak maksudnya ya.
Terus PQ lebih kecil daripada R1 tambah R2. Berarti sama dengan L2 berpotongan dengan L1. Berarti kedudukannya adalah lingkaran 2 ini berpotongan dengan lingkaran 1. Oke, soal selanjutnya. Lingkaran 1 diketahui X tambah 1 kuadrat ditambah Y tambah 5 kuadrat sama dengan 16. L2 X min 2 kuadrat ditambah Y kurang 4 kuadrat sama dengan 36. Oke, jadi kita hitung. Yang pertama L1 dulu. L1 itu kan langsung aja ya. Berarti pusatnya itu sama dengan ini kan plus 1, berarti min 1. Nah, ini plus 5, berarti ini min 5. Terus jari-jari pertama itu 16 itu kan 4 kuadrat ya, berarti jari-jarinya 4. Terus L2 pusatnya itu berarti 2. Ini yang Y-nya itu 4. Jari-jarinya itu 36 itu kan 6 kuadrat, berarti jari-jarinya 6. Nah, dari sini kita udah bisa ngeliat nih, R2 ini kan lebih besar ya daripada R1 kan. Jadi karena R2 lebih besar daripada R1, sama dengan R2 itu 6 lebih besar daripada 4. Nah, kalau di sini, kalau jari-jari lingkaran 2 itu lebih besar daripada jari-jari lingkaran pertama, berarti lingkaran 1 sama lingkaran 2 itu sepusat. Jadi berarti posisinya itu R2 dan R1 sepusat. Nah, sekian penjelasan saya tentang kedudukan dua lingkaran dan persamaan garis singgung lingkaran. Semoga dapat mudah dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.